Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kami dari kelompok Barokah 37 akan memaparkan hasil kajian kami mengenai kebijakan tarif impor-ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Muhammad Faiz Atmaja dengan NIM 24116262. Yang kedua, ada Fauzan Axel Fabianto dengan NIM 24116244. Yang ketiga, ada saya sendiri, Gustam Ginestiar dengan NIM 24116257. Yang keempat, ada Afzali Novadilah dengan NIM 24116246. Yang terakhir, ada Rizky Maulana dengan NIM 24116260. Pada aspek latar belakang, dalam era globalisasi yang kompleks dan dinamis, kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional menjadi semakin sulit diprediksi. Salah satu tren utama belakang ini adalah munculnya proteksionisme, khususnya oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Melalui penerapan tarif impor tinggi, Amerika Serikat berupaya melindungi industri dalam negerinya. Kebijakan ini berdampak luas, tidak hanya bagi mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Uni Eropa, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia. Dampaknya terasa dalam perdagangan global, memaksa Indonesia menyesuaikan strategi ekonominya agar tetap kompetitif. Studi kasus ini membahas bagaimana kebijakan tarif Amerika Serikat mempengaruhi Indonesia, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga aspek politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Tujuan analisis. Tujuan analisis dari presentasi ini adalah yang pertama, menganalisis secara menyeluruh dampak kebijakan perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Yang kedua, menggunakan pendekatan pastel, yaitu analisis dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal atau hukum untuk memahami dampak secara komprehensif. Lalu yang ketiga adalah menyusun strategi respon kebijakan luar negeri dan ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar tetap menjaga stabilitas nasional dan memperkuat posisi dalam perdagangan global. Lalu slide berikutnya adalah aspek politik. Apa saja dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap stabilitas politik Indonesia? Yang pertama adalah ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Kebijakan tarif dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan bilateral, terutama jika negara yang dirugikan. Hal ini dapat mempengaruhi kerjasama di bidang lain, seperti keamanan dan investasi. Lalu yang kedua adalah tekanan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia mungkin merasakan tekanan untuk menyesuaikan kebijakan luar dengan kepentingan Amerika Serikat, yang dapat mengganggu kebijakan independen yang telah dibangun. Lalu yang ketiga, ada potensi pengaruh lobby industri terhadap pemerintah. Lobby dari sektor-sektor yang terdapat oleh kebijakan tarif dapat mempengaruhi keputusan pemerintah, mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang lebih proteksionis dan mencari solusi alternatif. Lalu yang terakhir adalah reaksi publik terhadap perubahan kebijakan perdagangan, yaitu perubahan kebijakan perdagangan dapat memicu reaksi publik, termasuk proses dari kelompok yang merasa dirugikan. Ini dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya ada aspek ekonomi, dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, ada penurunan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akibat tarif tinggi. Yaitu data menunjukkan bahwa tarif tinggi dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama di sektor-sektor seperti tekstil dan produk pertanian. Yang kedua, gangguan rantai pasok industri manufaktur, yaitu tarif dapat mengganggu rantai pasok, menyebabkan peningkatan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar dan pasar modal, yaitu ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah dan memengaruhi stabilitas pasar modal yang berdampak pada investasi domestik. Yang keempat, diversifikasi pasar ekspor sebagai solusi, yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Indonesia perlu mencari pasar alternatif seperti negara-negara ASEAN, Cina, dan Uni Eropa, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Selanjutnya, aspek sosial, dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, dampak terhadap tenaga kerja sektor ekspor.
yaitu kebijakan tarif dapat menyebabkan PHK di sektor-sektor yang terdampak, serta pengurangan jam kerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi rumah tangga, yaitu penurunan pendapatan dari sektor ekspor dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi rumah tangga, mempengaruhi daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, reaksi sosial terhadap kebijakan proteksionis negara mitra, yaitu kebijakan proteksionis dari negara mitra dapat memicu reaksi sosial, termasuk protes dan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya, saya Fasiltas Ilmuwianto akan menyampaikan aspek teknologi dampak tarif Amerika Serikat terhadap inovasi dan teknologi di Indonesia. Yang pertama adalah inovasi untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Kebijakan tarif dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar global. Yang kedua, investasi pada teknologi produksi efisien. Perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi yang lebih efisien untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, kolaborasi teknologi dengan negara lain selain Amerika Serikat. Membangun kemitraan teknologi dengan negara-negara lain dapat membantu Indonesia dalam transfer teknologi dan meningkatkan daya saing produk. Selanjutnya, aspek lingkungan. Implikasi kebijakan tarif terhadap ekosistem dan praktik industri. Yang pertama, perubahan pola produksi akibat penyesuaian pasar. Perusahaan mungkin perlu menyesuaikan pola produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah, yang dapat berdampak pada praktik lingkungan. Yang kedua, peluang dan tantangan dalam ekspor produk berkelanjutan. Kebijakan lingkungan yang lebih ketat di negara tujuan dapat menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang untuk produk berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, regulasi lingkungan baru yang mempengaruhi perdagangan global. Perubahan regulasi lingkungan di tingkat global dapat mempengaruhi cara Indonesia beroperasi dalam perdagangan internasional. Next, saya Rizky Maulana ingin menjelaskan aspek hukum legal, dampak tarif Amerika Serikat terhadap regulasi dan kepastian hukum Indonesia. Yang pertama, sengketa perdagangan di WTO. Indonesia perlu memahami dan terlibat dalam sengketa perdagangan di WTO untuk melindungi kepentingan nasional dan menyelesaikan konflik perdagangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional. Mematuhi aturan perdagangan internasional sangat penting untuk menjaga reputasi dan hubungan dagang yang baik dengan negara lain. Yang ketiga, perjanjian dagang bilateral dan regional sebagai respons hukum. Indonesia dapat menjalin perjanjian dagang baru untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan tarif Amerika Serikat dan memperkuat posisi tawar di pasar global. Next, selanjutnya strategi diplomatik Indonesia. Pertanyaannya, apa langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik? Yang pertama, penguatan diplomasi ekonomi melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Yang kedua, negosiasi tarif dan akses pasar yang adil. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan tarif yang lebih adil dan akses pasar yang lebih baik bagi produk Indonesia. Yang ketiga, diverifikasi mitra dagang misal ASEAN, Cina, Uni Eropa. Mengurangi ketergantungan pada satu pasar dengan menjalin hubungan dagang yang lebih kuat dengan negara-negara lain. Yang terakhir, reformasi kebijakan domestik untuk meningkatkan daya saing. Melakukan reformasi dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Next, kesimpulannya yaitu yang pertama, kebijakan tarif Amerika Serikat memiliki dampak multidimensi terhadap Indonesia. Dampak yang luas di berbagai sektor termasuk politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Yang kedua, Indonesia perlu bersikap adaptif dan strategis. Pentingnya respon yang cepat dan tepat untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat kebijakan tarif. Lalu terakhir, penerapan pendekatan PESTEL membantu merumuskan kebijakan yang tepat. Analisis menyeluruh menggunakan PESTEL dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan global. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.